Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang memanah dengan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia seperti orang yang adil yang dibebaskan. Jadi Bapak Saudara, ini bahasan kita masih terkait tentang jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini dalam arti ketika orang Islam dibutuhkan untuk melawan orang-orang kafir. Sebab jihad ini ada dua. Ada jihad fisabilillah, artinya kita memang diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ada lagi yang dimaksud jihad fisabilillah itu kita berjuang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang situasi kondisinya kita disuruh berperang melawan orang-orang kafir, maka orang Islam harus siap. Enggak boleh enggak siap, enggak boleh. Harus siap. Ya, kapan saja kalau seandainya kita diperlukan dan saatnya memang perlu untuk berperang melawan orang kafir, harus. Ya, itu namanya jihad fisabilillah. Ada lagi memang perang melawan orang kafir enggak diperlukan, tapi kita harus melawan hawa nafsu, itu pun harus kita laksanakan. Nah, ini lagi cerita terkait tentang berperang melawan orang kafir, jihad fisabilillah. Nah, itu semua yang diusahakannya nilainya benar-benar ibadah. Contohnya memanah. Kita memanah pada saat lagi berperang di jalan Allah, itu ganjaran paling cuma besar. Ya, makanya kata Nabi itu orang-orang yang memanah ya dengan panahnya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, manih tabasa farsan fisabilillah, siapa-siapa yang udah mempersiapkan untuk berperang dengan paros itu kudanya ya, fisabilillah di jalan Allah, imanan billahi semata-mata karena beriman kepada Allah, wa tasdiqan biwa'dihi, dan membenarkan dengan janjinya Allah, fa inna sab'ahu wa rayyahu wa rausahu wa baulahu fi mizanihi yaumal kiamati. Maka kenyangnya kuda, kemudian benderanya yang dipakai, kemudian kotoran kudanya, kencing kudanya, itu semuanya ditimbang nanti di hari kiamat yang menjadi amal-amal kebaikan. Tuh, jadi kita mau perang nih pakai kuda, itu semua yang ada dalam kuda yang kita gunakan buat berperang berjihad fisabilillah dinilai kebaikan di hari kiamat. Sampai kotorannya, tuh kuda misalnya mengeluarkan kotoran, timbangannya amal kebaikan. Kan kuda kalau kita pakai dikit-dikit mau keluar kotoran tuh ya, keluar kotoran. Itu Pak, kotorannya nilainya timbangannya nanti di hari kiamat jadi ibadah. Kencingnya, apalagi yang lain-lainnya, itu kotorannya aja udah nilai ibadah. Bayangkan, masya Allah. Ya, itu yang namanya orang ya pergunakan semua yang dimilikinya untuk di jalan Allah fisabilillah, semuanya jadi nilai ibadah. Kalau tadi panah, kalau sekarang naik kudanya, isi kudanya semuanya nilai ibadah. Seandainya kuda mengeluarkan kotoran, itu jumlah kotoran yang dikeluarkan pada saat diajak berperang, nilainya ibadah. Seandainya kuda mengeluarkan kotoran bentuknya kencing, ya kencing kuda, itu nilainya jadi ibadah. Apalagi ya yang lain-lain, itu kotorannya nilainya jadi ibadah di hari kiamat. Yakni hasanatin, jadi ditimbang semuanya dengan kebaikan. Jadi ukurannya, timbangannya itu adalah kebaikan. Walin nafaqati, dan orang-orang yang bernafkah fisabilillahi di jalan Allah, wa i'anatul ghazati, dan membantu orang yang berperang, fadlun wa sawabun, memiliki keutamaan dan pahala azimun yang besar. Kalau kita ada orang perang, kita kasih uang, nih kita kasih uang nafkah,
Ada orang lagi berperang kita bantu, i'anah namanya, apa aja bentuk bantuannya, itu semuanya memiliki anugerah dan pahala yang sangat besar dari Allah. Enggak ada yang disia-siakan. Semuanya dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa-siapa yang sudah mempersiapkan orang untuk berperang, sama aja dia seperti orang yang berperang. Ini ada orang mau berperang, kita siapkan kudanya. Ini kuda untuk kamu bawa untuk berperang. Orang yang mempersiapkan itu sama nilainya, ya seperti yang berperang juga. Jadi Allah kasih ganjarannya begitu hebat. Makanya orang berlomba-lomba. Kalau ada peperangan, ya yang punya harta dibawain harta, yang punya kuda kudanya dikasih, yang punya onta ontanya dikasih, yang punya ya alat-alat perang ya diberikan, karena nilainya sama dengan orang yang berperang. Tuh begitu. Ya, jadi kalau orang-orang yang tua atau mungkin orang perempuan yang kagak mampu bisa lagi untuk berperang, bagaimana supaya dia dapat ganjaran orang berperang? Nah itu, yang punya harta-hartanya dikasih, yang punya kendaraan-kendaraannya dikasih. Ya, itu semuanya nilainya sama seperti berperang. Wa man khalaqa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa-siapa yang telah menggantikan orang yang berperang pada keluarganya dengan kebaikan-kebaikan, maka sungguh dinilainya dia sudah berperang. Wa jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binaqatin mahtumatin. Ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa onta. Faqala hadzi fi sabilillah, dibilang, ya Rasulullah, ini onta saya serahkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bersabda kepada orang tersebut yang memberikan ontanya, laka biha sab'umi'ati naqatin kulluha mahtumah. Kamu nanti semuanya ya di hari kiamat akan ya mendapatkan nilai pahala yang sangat besar. Bentuknya apa? Ya, bentuknya 700 ya onta. Tuh, jadi dia ngasih satu onta. Kata Nabi, nanti kamu di hari kiamat akan diganti, dibalas dengan 700 onta. Banyak gak kira-kira? Banyak banget. Kita membantu nih. Ya, nih ya Rasulullah, saya punya 1 ekor onta, silahkan digunakan buat berperang fisabilillah. Kata Nabi, nanti di hari kiamat akan diganti dengan 700 ekor onta. 1 dibalas dengan 700. Masya Allah. Itulah makanya orang kalau lagi perang fisabilillah nggak ada yang sayang sama hartanya. Tuh orang kafir makanya takut. Ya, orang kafir takut Bapak Saudara. Makanya saat ini orang kafir nggak berani ngajak perang fisik sama orang Islam. Semua orang Islam kalau diajak perang, wah hebat. Yang kagak pernah sembahyang juga ngikut perang juga. Ya, Allahu Akbar, udah begitu aja udah. Ya, sembahyang kagak udah Allahu Akbar aja udah. Ya, begitu. Makanya pada takut. Bagaimana caranya? Nah, sekarang umat Islam jangan diajak perang. Ya, tapi kasih duit aja orang Islam. Kasih duit, yang berani-berani, yang kayak singa kasih duit. Nah, kalau dari kasih duit udah seperti binatang, bukan macan, bukan singa lagi. Diem aja udah enggak ngeraung-ngeraung. Ditahu emang begitu umat Islam. Ya, ada pimpinan-pimpinan, ya, ada yang pada berani-berani nih. Wah, kira-kira ini bahaya juga nih. Ya, udah tempel aja. Maunya apa? Maunya apa? Banyak yang ya begitu. Tapi ada juga yang nggak mau. Ya, ada yang nggak mau.
tetap diapain juga, ditangkap juga dia tetap membela kebenaran. Nah seperti itu. Cuma jarang yang begitu, jarang. Ya rata-rata udah diem. Masya Allah berat banget. Ya itu begitu Bapak Saudara. Makanya sekarang ya umat Islam kalau yang berani-berani dikit, ya insya Allah dideketin dah. Ya dideketin. Kalau enggak juga tangkep. Iya kan? Begitu. Tangkapnya juga berat. Jangan ngomong-ngomong nih. Ya. Di dalam tanah ditaruhnya. Ya. Itu. Enggak boleh orang pada ini, kalau ada yang menjenguk paling-paling keluar batasnya itu doang. Masuk ke dalamnya enggak boleh dia. Ya Allah. Sedih kita. Ya, itu begitu. Jadi ya khawatir, takut ya. Sebab gara-gara orang-orang yang model begitu nanti ya bisa mengumpulkan orang banyak lagi. Ya begitu. Kita kagak mampu Pak ngumpulin orang. Berkuar-kuar kemana juga kagak mampu. Tapi orang-orang tertentu bisa ya dengan ya suaranya satu kali aja bisa jutaan manusia kumpul. Ya. Itu orang istimewa yang begitu, nggak sembarangan itu. Ya. Itu kita punya ya aset begitu punya. Cuma ya, iya nggak boleh. Ya Masya Allah. Ya, makanya kalau udah yang namanya jihad fisabilillah, ya umat Islam itu siap berani semuanya. Ya makanya jangan sampai ada istilah jihad fisabilillah. Orang kalau udah bilang jihad fisabilillah ngeri aja. Jangan. Ya, udah begitu. Makanya banyak orang-orang yang memang udah dininabobokan. Ya, udah dininabobokan sehingga udah diam. Ya, begitu. Nah, kita mohon kepada Allah tuh ulama-ulama yang sedang di penjara, ya para habaib, kita doain semoga mereka dikasih panjang umur, ya sehat badan sehingga bisa dikasih kekuatan. Itu pemimpin yang harus benar-benar kita ya hormati. Nah itu karena benar-benar dia tujuannya lillahi ta'ala, nggak ada maksud tujuan. Emang dia ngapain? Kagak, cuma bela kebenaran doang. Kali korupsi kagak, ya kejahatan apa yang dilakukan kan enggak. Nah seperti itu ya. Jadi artinya ini nih ya dalam hadis ini begitu. Jadi Nabi ya bersabda selalu memberikan yang terbaik ya buat orang-orang yang mau berjihad fisabilillah. Tuh, sampai-sampai dia bilang kalau 1 ekor onta diberikan nanti balasannya 700 ekor onta. Tuh begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fisabilillah, siapa-siapa yang berinfak 1 nafkah di jalan Allah, kutibat lahu sab'u mi'ati di'fin, itu ditulis catatannya ya jadi 700 lipat ganda nafkahnya. 1 ya nanti akan dibalas dengan 700. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man anfaqa alal ghazi, sesungguhnya orang-orang yang berinfak terhadap orang yang berperang, walam yagzi, dan dia tidak berperang, falahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati dirhamin, maka bagi dia yang sudah memberikan infak sodakonya 1 dirham dibalas dengan 700 dirham. Misalnya ada orang ya kemudian karena tua atau karena lagi sakit dia kagak sempat ikut berperang, tapi dia punya harta, ada 1 dirham hartanya, dikasih untuk membantu orang berperang. Nih kamu mau perang, saya kasih uang 1 dirham. Itu uang 1 dirham nilainya nanti akan dibalas menjadi 700 dirham. Tuh begitu. Ini besar sekali yang Allah berikan.
Wa man anfaqa ala nafsi fil ghazwi, dan siapa-siapa yang infakkan dirinya di dalam berperang, falahu bikulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirhamin, maka bagi dia tiap-tiap 1 dirham sama dibalasnya 700.000. Ya, kalau tadi 700, kalau ini 700.000 dirham. Kenapa lebih besar? Karena dia berperang, dia menggunakan dana sendiri. Dia ikut perang tuh, Pak. Nah, kemudian kan dalam perang itu harus banyak ya nafkah yang harus dikeluarkan untuk makan, untuk apa, pakai biaya sendiri dia. Ya, dipakai biaya sendiri, makan dari uangnya sendiri, ya kuda dari uangnya sendiri. Ya, kemudian ketika dia misalnya mau menggunakan pedang belinya sendiri, pakai uangnya sendiri. Itu 1 dirham nanti yang dikeluarkan untuk dirinya mau perang, modal sendiri, maka nilainya 1 dirham itu dibalas dengan 700.000 dirham. Tuh, 700.000. Karena segalanya modal sendiri. Ya, saya mau berperang. Ya, orang berperang kan modalnya banyak, harus punya kendaraan kuda mahal, beli kuda. Nah, dari dirinya sendiri. Tuh begitu. Atau mau punya alat-alat, misalnya alatnya apa, pedang, panah, ya itu perlu ya dananya sendiri dia. Nah, itu 1 dirham balasannya nanti 700.000 dirham. Kalau tadi cuma 700 ya sab'umi'ah, kalau ini 700.000 dirham. Kita nggak berperang karena mungkin sakit atau udah tua, lagi lemah. Nah, ada orang mau berperang, kita nyumbang dah 1 dirham, itu dibalas 700. Tapi kalau kita ikut sendiri perang, kita pakai biaya kita sendiri, 1 dirham itu nanti akan dibalas dengan 700.000 dirham. Jadi bedanya cukup jauh. Walir ribati fi sabilillah fadun azimun. Dan untuk orang yang ribat itu hanya orang yang bertahan di tapal batas. Ini ada perkampungan orang Islam, ini ada orang kafir, ini seringkali diserang sama orang-orang kafir. Sekarang kita bertahan di situ untuk melindungi orang-orang Islam yang ya tinggalnya di perbatasan orang-orang kafir. Itu orang yang begitu tuh ribat namanya. Nah, itu dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Seandainya dia meninggal saat itu karena melindungi kaum muslimin yang ada di tempat tersebut dari serangan musuh, maka dia akan diamankan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang dikhawatirkan di hari kiamat, yang sangat menakutkan di hari kiamat. Dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ribat. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah afdalu min alfi yaumin fi ma siwahu minal manaziri. Ribat bertahan di kampung tapal batas orang Islam yang seringkali datang serangan musuh, 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat 1 hari itu nilainya lebih afdal kebanding daripada 1000 hari di selain tempat dari tempat-tempat tersebut. Tuh, kita kalau di tempat yang aman ya enak, nggak ada masalah. Ini kalau ribat berarti dia tinggal di tapal batas, nggak aman karena tempat itu sering diserang sama musuh. Ya, nah dia tinggal di situ jangan lama, 1 hari aja. Itu nilainya sama Allah dikasih ya begitu istimewa. Sama seperti ya orang yang tinggalnya 1000 hari di tempat yang lain. Ya 1000 hari berarti hampir berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun ya. Iya, hampir 3 tahun. 1000 hari. Kalau 1 tahun kan 365 hari ya. Iya, 365 hari. Ya seperti itu. Jadi 2 tahun setengah lah ya. 2 tahun setengah. Jadi 1 hari nilainya seperti 2 tahun setengah. Wa waroda,
dan telah datang keterangan hadis annaman mata murabiton, siapa-siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertahan di tapal batas perkampungan orang Islam yang sering diserang oleh musuh. Nah, itu namanya murabit, dia orang yang bertahan di situ. Ajra alaihi ajrahu, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala, wa razaqahu, dan Allah senantiasa memberikan rezeki ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi ketika dia meninggal dunia, ngalir terus pahalanya, ngalir terus rezekinya sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi hari kiamat itu masih lama, ya itulah sebanyak itu. Tiap hari, tiap saat dialirkan ganjaran pahala buat orang yang meninggal dalam keadaan ribat, bertahan di tempat-tempat yang sering diserang oleh musuh. Wa amina min fitnatil qabri, dan dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Wa amma fadlus syahadati, adapun kemuliaan syahadah, menyaksikan fisabilillahi, dalam jalan Allah, fa'azamu, maka itu lebih mulia, ya min ayyuhata bihi, daripada meliputinya, ya wa ajal wa akbar, dan itu lebih agung dan lebih besar, min ayyakhuzahu haddun wa miqdarun, daripada dia mengambilnya satu batas dan satu ukuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlih. Wala tahsabannal ladzina, dan jangan kamu mengira, jangan kamu menyangka dan menduga bahwa orang-orang yang sudah dibunuh di jalan Allah itu mati. Tuh, jadi jangan kamu sangka orang-orang yang tewas di medan pertempuran itu dia mati. Bal ahya, kata Allah, akan tetapi orang-orang yang tewas di medan pertempuran itu sebenarnya dia masih hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi orang-orang yang mati syahid, Pak, yang ikut berperang, kata Allah sebenarnya dia hidup, nggak mati, cuma kamu nggak tahu aja, kata Allah. Ya, jadi mereka itu sebenarnya hidup, Allah kasih rezeki terus, mereka gembira bima atahumullahu min fadlih, dari apa yang telah Allah berikan buat mereka berupa anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah istimewanya orang-orang yang berperang. Seandainya dia tewas, dia meninggal syahid, maka kata Allah sebenarnya dia itu masih hidup. Allah kasih rezeki terus. Ya, mereka gembira, farihin, mereka itu senang, gembira, bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang telah Allah berikan buat mereka. Kalau bisa dia pengen lagi, ya itu. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ternyata ketika meninggal dunia pengen lagi perang, ya, karena orang yang mati syahid itu benar-benar istimewa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lari dari medan pertempuran itu termasuk dosa besar. Gitu. Misalnya kita satu kelompok nih Bapak Saudara, diperintahkan untuk memerangi musuh, orang-orang kafir. Siap dah kita. Sedang berperang, ada satu orang mundur, takut mati, ya mundur. Nah, ini orang yang takut menyerang musuh, dia mundur, hukumnya dosa besar. Gitu. Ya kalau dosa besar kan Masya Allah berat itu. Sama seperti syirik, sama seperti orang membunuh, sama seperti orang makan harta anak yatim, sama seperti orang makan riba, sama seperti orang durhaka sama orang tuanya. Nah, itu dosa besar seperti itu. Makanya pantangan dah, kalau kita lagi perang jangan sekali-kali pantangan mundur. Kita mundur aja yuk, ngeri kita nih. Jangan, maju terus. Tewas, meninggal dunia, syahid, nilainya begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau menang dapat ghanimah, harta rampasan perang. Semua yang dimiliki oleh orang kafir halal hartanya buat orang Islam. Oh begitu. Ini kalau kita membunuh nih, kita membunuh orang kafir misalnya, ya membunuh orang kafir, ada kudanya buat kita. Dia punya pedang, pedangnya buat kita. Ternyata bawa dompetnya itu banyak banget milik kita. Tuh namanya salam. Ada salam, ada fe, ada ghanimah. Ya, jadi kalau kita nih membunuh orang kafir, kemudian orang kafir ini banyak duitnya, itu hak ya buat orang yang membunuh. Nah begitu. Itu halal. Ghanimah itu halal hartanya. Kata Allah ya dihalalkan. Ya ghanimah harta rampasan perang. Kalau lagi musim perang. Kalau sekarang kagak boleh. No, ada orang Cina hartanya halal ambil. Wah nggak bener kita. Itu zolim kita. Kayak dulu ada apa sih namanya tuh? Tahun-tahun berapa dulu? 98. Ya kan banyak yang pada mengambil, menjarah. Ya ke Ramayana kemana? Halal kagak boleh, haram itu. Milik orang diambilin. Ya ada yang udah ngambil kulkas. Ya pengen balik lagi, kebakar di dalam, akhirnya angus. Ya tuh begitu. Udah bawa pulang, wah enak udah dapat kulkas. Ada lagi masih mesin cuci belum diambil, datang lagi. Akhirnya enggak pulang, kebakaran sama-sama. Tuh, nauzubillah min zalik, enggak boleh. Islam kagak boleh ngajarin begitu. Ya, Islam itu adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin. Cuma kalau memang udah waktunya berperang, nah ada aturan mainnya. Begitu. Ya, ini kan aturan perang. Ya ketika orang Islam berperang dengan orang kafir, ini aturannya ada. Bagaimana? Itu ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Dihalalkan itu. Tapi kalau sekarang kan kita nggak perang. Nah begitu. Jadi jangan bilang, oh no. Makanya dulu banyak orang-orang kafir tuh, ya yang rumahnya taruhin sejadah. Ya, wah ada sejadahnya, ada tasbihnya, bukan begitu. Ya, jadi karena ditakut, gitu nggak boleh. Kita harus selalu baik sama siapa saja. Ya, tetangga kita ada orang Islam disuruh berbuat kebaikan sama mereka. Tetangga kita ada non Muslim, tetap kita disuruh berbuat baik. Gitu ajaran Islam begitu. Tapi nanti kalau waktunya perang ya lain. Gitu. Seperti zaman Rasulullah dulu ada perang. Ya, nah itu pada saat perang berlaku tuh hukumnya. Namanya ghanimah, harta rampasan perang. Makanya ini harus jelas, ngaji harus jelas. Nih ada entah guru yang ngajarin, itu milik siapa? Oh itu milik orang kafir, sikat. Wah ini kagak bener nih. Ya enggak bener. Jadi itu milik orang kafir yang enggak boleh diambil. Zolim kita, dosa kita. Ya enggak boleh. Nah kalau ini lagi bicara, lagi membahas ya perang antara orang Islam dengan orang kafir. Nah itu ada ghanimah. Nah ghanimah itu artinya harta rampasan perang, hukumnya halal, boleh diambil sama orang Islam. Jadi kalau orang Islam nih berperang dengan orang kafir, kemudian orang kafir kalah, maka hartanya itu halal untuk orang-orang Islam semuanya. Itu yang disebut ghanimah, harta rampasan perang. Itu begitu. Jadi wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Ya, jadi mereka sebenarnya enggak mati. Ketika tewas di medan pertempuran mereka tidak mati sebenarnya. Itu kata Allah. Mereka itu hidup. Allah kasih rezeki, mereka gembira. Allah berikan tuh anugerahnya buat mereka. Tuh, makanya orang-orang yang berperang nggak ada yang boleh mundur, nggak boleh pantangan. Orang Islam kalau perang sama orang kafir mundur pantangan, maju terus. Seandainya tewasnya syahid. Nah begitu. Seandainya menang, nanti dapat harta rampasan perang ghanimah. Jadi mau mati beruntung, mau hidup beruntung. Itu yang ditakutin oleh mereka orang-orang kafir. Ya, sebelum di mereka nggak ada tuh yang begitu, nggak ada. Tapi di kita ada. Makanya ruhul jihadnya
begitu tinggi orang-orang Islam. Ya, dulu zaman-zaman sahabat, zaman-zaman tabi'in, zaman-zaman Rasulullah, tuh ruhul jihadnya Masya Allah. Makanya pantas, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang minoritas, yang sedikit, umat Islam saat itu sedikit, tapi bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang banyak, yang besar. Kenapa? Karena ruhul jihadnya begitu hebat, begitu tinggi. Nah sekarang kita udah mayoritas, ya, tapi bisa dikalahkan dengan minoritas. Kenapa? Haibah kita udah nggak ada, kewibawaan umat Islam sekarang udah nggak ada. Kenapa? Udah ya kalah dengan duit. Nah itu kembali lagi yang tadi nih. Ya. Jadi udah kalah dengan duit dan jabatan. Tuh, jadi haibahnya orang Islam itu udah diangkat. Ya, jadi orang lain udah menyepelekan umat Islam. Ya, umat Islam banyak doang katanya, ribut mulu. Nah, begitu. Iya kan? Begitu, umat Islam ribut mulu yang ada. Ya, begitu. Kalau dikasih duit juga diem. Nah, gitu. Jadi haibahnya udah nggak ada. Tapi kalau nggak begitu, insya Allah ditakuti, ya ditakuti. Nah inilah makanya ruhul jihad ini penting, ya ruhul jihad. Makanya Nabi pernah bersabda 14 abad yang lalu, yang paling saya takuti yang akan melanda ya umat Nabi Muhammad satu penyakit namanya wahan. Itu yang paling saya takuti. Ya, 14 abad yang lalu Nabi udah bilang begitu. Ya, ada penyakit yang paling saya khawatirkan yang akan melanda umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Apa wahan? Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Lalu Rasul bilang, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta sama dunia, takut mati akhirnya. Tuh begitu, cinta sama dunia. Orang kalau udah cinta sama dunia, udah. Ya, pikirannya penting dunia, jabatan, pangkat, harta. Tuh, itu dunia namanya. Nah, seperti itu. Sayang dia ninggalinnya. Wah, ini sayang nih, jabatan tinggi juga ini. Ya, udah dah, biarin dah. Ya, diambil jabatan. Yang lain urusannya, udah tenang aja urusan yang lain mah. Tuh, begitu. Hubbud dunya, cinta sama dunia. Wa karahiyatul maut. Ya, sementara ditakut dengan kematian. Ya. Nah itu begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla amaluhum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannah. Tuh, jadi kata Allah, orang-orang yang tewas di jalan Allah maka tidak akan sesat amal mereka. Ya, Allah akan memberikan petunjuk buat mereka. Allah akan memberikan kebaikan ya kondisi mereka, dan Allah akan masukkan ke dalam surga tuh mereka. Jadi orang yang tewas itu nggak akan sesat, dia akan dikasih petunjuk hidayah sama Allah. Bahkan Allah akan berikan kebaikan kondisinya, dan terakhir Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, innalis syahidi indallahi sab'a khisalin, sesungguhnya orang yang mati syahid di sisi Allah ada 7 sifat. Ayyang pirolahu, ya Allah ampunkan, fi awali dab'atin min damihi, dari awal yaitu keluar darahnya. Wa yaromak adahum minal jannah, dan dia akan melihat posisinya di dari surga. Wa yuhli uliyatal iman, dan dia akan dipakaikan satu perhiasan iman. Ya, wa yujaru min azabil qabri, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal fazil akbar, dia akan dilindungi dari penyakit yang paling besar. Ya, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, dan akan diberikan di kepalanya itu mahkota kedamaian. Wal yakutah, dan yakut ya minhu daripadanya, khairun minad dunya, itu nilainya lebih bagus daripada dunia, wa ma fiha, dan isinya. Wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain, dan dia akan dipasangkan
disandingkan dengan 72 ya pasangan dari bidadari-bidadari. Oh, bidadari dikasih 72 bidadari. Itu tuh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid banyak banget dikasih itu. Ada 7. Pertama diampunin. Ya, kemudian diperlihatkan depan di sorga. Kemudian dikasih perhiasan iman, diselamatkan dari azab kubur, diamankan dari penyakit yang paling besar, kemudian diberikan mahkota di kepalanya, ya itu. Kemudian nilainya itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Dinikahkan sama 72 bidadari. Allah, 72 bidadari. Satu bidadari aja udah enak banget ya. Ini 72 bidadari. Pernah ngeliat bidadari, Pak? 72 bidadari. Kemudian wa yusaffa'u fi sab'ina min aqrabihi, dan dia dikasih izin memberikan syafaat untuk 70 dari kerabat-kerabatnya. Dia punya kerabat dari 70, bisa dia ya diberikan syafaat, bisa menolong. Ya, dikasih izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaannya. Ya, makanya kembali ke masalah yang tadi. Ya, orang-orang kafir tahu. Ya, enggak mungkin dia sekarang ngajak perang fisik. Susah udah. Tuh di Palestina aja enggak pernah kalah, enggak pernah. Padahal udah diapain aja Palestina itu. Ya, tapi ya udah menang genjatan senjata. Ya, ntar ya diam-diam diserang lagi. Tuh udah dizolimi dulu Palestina itu. Ternyata kenapa? Karena ruhul jihadnya. Orang-orang Palestina itu yang kecil-kecil aja ngapal Quran udah hebat-hebat banget. Ya, hafalan Qurannya hebat-hebat. Jadi semangat. Makanya kita sering dijauhkan dari Al-Quran. Karena dia tahu kalau orang-orang yang suka dekat sama Al-Quran, nanti ruhul jihadnya tinggi. Nah, begitu. Kita kan ya orang-orang kita sering dijauhkan dari Al-Quran. Gitu. Dideketin sama HP. Ya, anak-anak kita sekarang main HP mulu ya. Main HP mulu. Ya, coba dah. Anak-anak yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun udah bisa HP. Kadang-kadang orang tuanya kagak paham. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah sama HP. Bisa banget. Ya, itu sekarang begitu. Ngeri juga. Ya, ternyata ya sampai seperti itu. Ya, banyak yang matanya jadi rusak karena radiasi dari ya HP itu, sinarnya. Banyak yang begitu Bapak Saudara. Makanya kita jangan sampai kita memberikan, yang penting anak anteng kagak nangis. Nah, begitu. Dah, yang penting dia anteng kagak nangis. Ibunya main HP juga. Iya, lo sama, anak main HP, ibunya main HP. Udah samanya udah. Ya, bahkan ya begitu seriusnya tuh ibunya, anaknya ngapain aja dia kagak tahu dah. Ya. Ini jangan Bapak Saudara. Ya, ini kita sekarang udah sampai penyakitnya begitu tuh. Itu aduh, ngerusak banget itu. Ya, HP itu ngerusak banget. Kecuali kalau orang-orang yang ngerti paham kapan waktunya menggunakan HP, saat-saat yang perlu aja, yang positif aja. Nah itu. Tapi kalau anak-anak kita kan belum paham banget dia. Apalagi usia-usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, itu belum pantas sebenarnya diberikan itu. Tapi nyatanya sekarang rata-rata dah anak itu usia 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lebih pinter-pinter banget. Kita kadang-kadang diajarin ini begini. Iya, kita diajarin, kita kagak ngerti, dia ngerti. Nah, itu. Jadi ini nih namanya ya penyakit yang bisa membuat nanti ruhul jihad umat Islam kagak ada sama sekali. Udah, wibawanya nggak ada. Nah, jadi begitu. Karena memang kalau ada ruhul jihad, ngeri mereka, ngeri. Makanya itulah ya racun-racunnya diberikan. Nah, makanya kita sebagai orang tua, ayo hati-hati. Kalau kita udah nggak punya anak yang kecil, punya cucu. Nah, cucu kita perhatiin juga. Ustaz, saya udah nggak ada yang kecil-kecil, anak saya, cucu ada. Nah, cucu perhatiin. Nah, begitu. Jadi jangan sampai nanti dia diracuni oleh HP. Itu begitu Bapak Saudara.
Saya kira sampai sini. Nanti baru waqala alaihi salatu wassalam laisa syai'un dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa salim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.